Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, netizen bagikan tuduhan bullying di sekolah terhadap anggota girl group terkenal. Seorang netizen mengungkapkan dia akan merilis informasi tentang bullying sekolah anggota girl group terkenal. Pada 3 April, netizen C membagikan di komunitas online, "Pada akhir-akhir pekan ini, saya akan mengekspos idola wanita terkenal untuk kekerasan di sekolah." C, yang mengklaim bahwa dia adalah seorang mahasiswa berusia 20-an, menuduh dia diintimidasi oleh idola wanita dari kelas 5 hingga kelas 6. Korban yang diduga mendeskripsikan girl group tersebut dengan mengatakan, "Grup tempat pelaku berada memiliki reputasi memiliki citra yang tulus dan jujur, citra yang cerdas, sangat berbakat, dan cantik. Mereka dikenal memiliki segalanya untuk itu. Mereka dan ada cerita inspiratif tentang mereka juga." C lebih lanjut mengklaim bahwa anggota girl group membuatnya menjadi orang luar, dikutuk selama di sekolah, tidak akan membiarkannya makan siang sekolah, memaksanya untuk minum susu, menyuruhnya untuk tidak memakai merek pakaian tertentu, memeras riasan darinya, dan memperlakukannya di depan teman sekelas pria dengan membuat komentar yang tidak senonoh. C juga menuduh dia memiliki bukti penindasan, menambahkan bahwa dia memiliki pernyataan saksi dari teman sekelas dan seorang guru. Korban yang diduga menyimpulkan bahwa dia mengalami kesulitan menyaksikan pengganggu masa lalunya menerima cinta untuk citra yang cerah dan jujur, dan dia menginginkan permintaan maaf secara pribadi. Yang kedua, Baekhyun EXO secara pribadi mengungkapkan dia akan menjadi pekerja layanan sosial karena hipotiroidisme jangka panjang. Sebelumnya, Baekhyun EXO dilaporkan akan menjalani wajib militer pada hari ulang tahunnya 6 Mei 2021. Ketika sebelumnya diumumkan bahwa ia akan bertugas sebagai pekerja layanan sosial, Baekhyun menerima reaksi keras dari publik. Publik Korea menghargai tugas aktif daripada layanan publik dalam hal dinas militer. Namun, penyelidikan oleh Dispatch mengungkapkan bahwa dia memiliki alasan medis yang konkret untuk keputusan ini. Baekhyun kemudian mengungkapkan bahwa dia secara pribadi telah memberitahu Dispatch tentang kondisinya dan memberikan izin untuk diungkapkan kepada publik. Dia dengan menyentuh mengungkapkan alasan dalam sebuah surat kepada penggemar melalui Dear You Bubble. Menurut Dispatch, dia menerima keputusan yang membebaskannya dari tugas aktif karena hipotiroidisme. Baekhyun telah menyerahkan catatan medisnya dari tahun lalu serta pernyataan medis. Menurut keputusan militer, ini menempatkannya pada tingkat kesehatan terakhir di antara para tamtama. Seorang perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Militer melaporkan kepada Dispatch bahwa dalam kasus hipotiroidisme, mereka menilainya berdasarkan 3 tahapan yang berbeda. Jika Anda telah terbukti menjalani pengobatan selama lebih dari 6 bulan, Anda akan menerima penilaian terendah dalam hal kesehatan. Baekhyun telah dirawat setelah hipotiroidisme sejak lama. Salah satu kenalannya menceritakan bahwa dia telah memantau kondisinya secara konsisten, melakukan tes darah setahun sekali. Baekhyun mengetahui tentang kondisi di sekolah menengah. Ini menyebabkan tenggorokannya dan wajahnya bengkak jika kondisinya semakin parah. Dia mengikuti pengobatannya secara teratur untuk menjaganya tetap terkendali. Setelah 3 minggu pelatihan dasar wajib militer, Baekhyun akan pindah ke perannya sebagai pekerja layanan sosial. Sebagai agen layanan publik, dia akan diizinkan untuk kembali ke rumah setelah pukul 18 KST setiap hari, melapor lagi ke pangkalan di pagi hari. Baekhyun mengatakan, "Saya memutuskan bahwa saya harus mengungkapkan kondisi medis. Meskipun belum melakukannya sampai sekarang, karena banyak orang yang akan bertanya kepada Eri atau EXO-L tentang mengapa saya melayani sebagai pekerja sosial. Akan banyak orang yang bertanya-tanya, mempertanyakan apakah ada perlakuan khusus atau tidak." Baekhyun melanjutkan bahwa dia akan terus bahagia dan positif dalam hidup dan mengatakan kepada penggemar untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia membuat keputusan untuk melanjutkan debutnya terlepas dari kondisi medisnya ketika dia berusia 20 tahun. "Alasan mengapa saya belum mengungkapkannya hingga saat ini adalah karena mungkin beberapa akan bias terhadap saya, atau bahwa jika saya mengalami masa sulit, akan diasumsikan bahwa itu karena ini, atau jika saya muncul dengan kondisi yang sedikit menurun, Eri mungkin khawatir. Debut saya dengan EXO hampir dibatalkan karena hipotiroidisme ini.
Meskipun pasti ada banyak masa sulit ketika saya memikirkan tentang bagaimana Baekhyun yang berusia 20 tahun berkata tanpa ragu-ragu, saya ingin debut bahkan jika saya akhirnya pingsan dan mati di atas panggung, dan bagaimana Baekhyun yang berusia 20 tahun itu membuat janji seperti itu, menunjukkan hati yang mengesankan. Mungkin ngeri, tapi luar biasa. Saya ingin menepati janji ini untuk diri saya sendiri, dan meskipun ada masa-masa sulit, itu sangat menyenangkan dan bahagia, sampai saya melupakan kondisi dan tidak ingin membuatnya jelas. Saya juga berencana untuk terus bahagia di masa depan, karena saya adalah orang yang lebih kuat dan penuh dengan energi dari apa yang Anda lihat. Tolong jangan terlalu khawatir, dan bahkan jika wajah saya membengkak atau ada sesuatu di masa depan, saya harap kalian berpikir itu lucu, kata Baekhyun. Cinta dan rasa hormatnya kepada penggemar dan profesinya sangat mengagumkan. Kami mendoakan yang terbaik di tempat dan berharap dia akan selalu sehat. 3. Jimin BTS menerima kasih sayang khusus dari 14 stasiun radio Amerika Serikat di Twitter. Pada tanggal 2 April, penggemar penari utama dan vokalis Park Jimin terkejut dan bingung setelah 14 stasiun radio dari Amerika Serikat memposting secara sinkron menggunakan teks yang sama dan gif yang sama yang menampilkan Jimin di akun Twitter resmi masing-masing. Tweet tersebut diberi caption, "Saya minta maaf, bagaimana kamu tidak suka Jimin?" tulisnya. Para penggemar awalnya bingung dengan apa yang terjadi dan mengapa stasiun radio men-tweet postingan yang sama untuk Jimin. Akhirnya, mereka sangat setuju dengan stasiun radio dan pernyataan penegasan dan persetujuan mereka atas kasih sayang khusus yang ditunjukkan oleh stasiun radio untuk Jimin. Ini mencontohkan pengaruh dan popularitas Jimin yang tak tertandingi terutama di Amerika Serikat, yang pantas untuk pengubahnya sebagai Amerika Serikat Media Darling dan K-pop frontman. Agustus 2020 lalu, stasiun radio Amerika Serikat lainnya 102,7 KISS FM ketika ditanya secara terbuka siapa bias mereka di BTS, mengaku bahwa itu adalah Jimin. 102,7 KISS FM memposting di akun Twitter dan TikTok resminya sebuah klip video dari acara iHeartRadio di Los Angeles, Amerika Serikat, dan memberi caption, "Tidak percaya kami sedekat ini dengan Jimin dan J-Hope." Awal Juli 2020 lalu, seorang penggemar bertanya di Twitter siapa pacar KISS FM dan sekali lagi menunjukkan kasih sayang khusus dan menjawab Jimin. Tanggal 13 Oktober 2020 lalu pada hari ulang tahun Jimin, lebih dari 30 penyiar radio besar di Amerika Serikat dan seluruh dunia memposting pesan ucapan selamat mereka untuk Jimin, termasuk iHeartRadio, KISS FM, Nile FM, dan banyak lagi. Jimin juga mendapatkan banyak cinta dan dukungan dari akun resmi stasiun radio dari Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Asia. Lagu solo Jimin juga secara konsisten diputar di berbagai channel radio di beberapa negara di dunia. Lagu solonya, Filter, disiarkan di radio di FM Inggris dan oleh radio Bilken Turki. Radio Portugal telah memainkan lagu solonya Filter, Lie, dan Promise, sementara stasiun radio Uruguay Gente Radio FM memainkan Lie dan Filter. Efek Jimin benar-benar melampaui cakupan K-pop dan memang benar bahwa begitu Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.